Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbina khasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya. Dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilanmu wahai ya Rasulullah, yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilanmu wahai ya Rasulullah. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah bab ahli tasawuf yang sejati. Ahli tasawuf yang sejati ialah mereka yang benar-benar memegang agama yang tulen. Ahli sufi yang sejati ialah mereka yang jiwanya bebas, tidak terikat oleh apa-apa atau siapapun, dan bebas menjalankan kebenaran dari ilahi Robbi, berani mengatakan itu benar dan ini salah. Ahli tasawuf adalah putus dengan makhluk dan erat hubungannya dengan Tuhan, pandangannya Allah semata. Ahli tasawuf tidak melihat kepada dirinya lagi, hanya Allah dalam pandangannya. Jadi siapa yang masih melihat kepada dirinya, niscaya tiada melihat akan Tuhannya. Seluruh pandangan ruhaniyah memandang satu dalam banyak, dan yang banyak pada yang satu. Kalau pandangan kita sudah mantap seperti itu, maka hilanglah rasa takut dan gentar kecuali kepada Allah saja. Jadi pandangan seorang yang di bawah memang berbeda dengan yang di atas. Wujud selain daripada wujud Allah adalah wujud pinjaman, karena semua itu Allah, dan Allah itu semuanya. Semua itu pertanda dari yang sebenarnya ada. Yang ada adalah hanya yang ada. Yang ada ialah yang awal dan tiada permulaannya, yang akhir tiada penghabisannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa dapat melakukan husnuzon, artinya baik sangka kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tiada mati kecuali tetap dalam husnuzon terhadap Allah Ta'ala, maka haruslah kita berbuat husnuzon terhadap Allah Ta'ala dan pada sesama kita umat Muhammad. Sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik fi'il atau kelakuan ibadah kepada Allah ialah baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu pertanda bahwa sudah bulat tawakalnya kepada Allah dan penyerahannya kepada Allah. Orang itu jaminannya hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Artinya tak ada daya untuk berbuat kebaikan dan tak ada upaya untuk menolak kejahatan. Bukhari Muslim berkata, tak ada dayaku untuk menolak suatu kemelaratan atau bahaya keburukan, dan tak ada upayaku untuk berbuat kemanfaatan melainkan dengan kuasanya. Jadi tidak mudah bagi kaum sufi untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Di sini hamba tekankan, janganlah kamu berani mengatakan la haula wala quwata illa billah sebelum kamu memasuki alam tasawuf. Engkau katakan itu tetapi wujudmu atau pengakuanmu masih ada. Selama wujudmu atau pengakuanmu masih ada, selama itu juga engkau dalam bergelimang dalam dosa durhaka kepadanya.
Selama wujud Adam masih melekat dalam ingatanmu, selama itu pula engkau mempermainkan Tuhan. Ini namanya lain di mulut atau di hati. Kalau engkau mengatakan la haula wala quwata illa billah sebelum engkau mati, maka celakalah kematianmu. Hilangkanlah keakuanmu, lenyapkanlah kesombonganmu, baru sempurnalah amal ibadahmu kepada Allah. Bismillahi awaluh wa akhir. Artinya awalnya Allah, akhirnya Allah. Awalnya tidak ada permulaannya dan akhirnya tidak ada penghabisannya. Malam yasyikurinas lam yasyikurillah. Artinya barang siapa tidak berterima kasih kepada sesamanya, maka samalah ia tidak berterima kasih kepada Allah. Sebab Nur Muhammad itu adalah hakikat alam dan Allah adalah hakikat alam atau hakikat wujud dalam hidup ini. Allah adalah hakikat kekuatan dalam hidup ini. Zahir Tuhan ada di manusia dan batin manusia ada di Tuhan. Kalau Anda sudah mengerti, laksanakanlah. Untuk memperkuat dalil ini, hamba bawakan sebuah hadis qudsi yang berbunyi al-insanu siri wa ana sirahu. Kata Tuhan, insan itu rahasiaku, aku pun rahasianya. Dan lagi al-insanu siri wa ana siri sifatin wa sifatun la ghairi. Artinya insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain daripada aku. Berikut adalah kalam sufi. Syariat itu seperti tanah. Maksudnya syariat itu seperti tanah adalah landasan dasar atau hukum-hukum Islam yang mencakup perintah dan larangan seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tanah melambangkan sesuatu yang kokoh, stabil, dan menjadi fondasi. Dalam konteks ini, syariat adalah dasar yang kuat dan stabil bagi kehidupan spiritual seorang muslim. Tanpa syariat, perjalanan spiritual seorang tidak akan memiliki pijakan yang kuat. Itulah yang dimaksud syariat itu seperti tanah. Kalam sufi yang kedua, thariqah itu seperti air. Maksudnya adalah jalan spiritual yang dilalui oleh seorang murid di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid. Thariqah diupamakan seperti air karena air bersifat fleksibel, mengalir, dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Air juga merupakan elemen yang membersihkan dan mensucikan. Dalam thariqah, seorang salik membersihkan jiwanya dan mengalir melalui jalan spiritual menuju kedekatan dengan Allah. Kalam yang ketiga, hakikat itu seperti angin. Maksudnya adalah pengertian atau realitas batiniah yang mendalam tentang Tuhan dan penciptaan. Hakikat diumpamakan seperti angin karena angin tidak terlihat namun dapat dirasakan. Ia bergerak dengan bebas dan tanpa batas. Ini melambangkan pengetahuan batin yang melampaui bentuk-bentuk lahiriah. Pada tahap ini, seorang sufi mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, melampaui pengertian formal. Kalam berikutnya, makrifat itu seperti api. Maksudnya adalah pengetahuan tertinggi dan makrifatullah yang mendalam di mana seorang salik mencapai kesatuan dengan Allah. Api melambangkan cahaya, kehangatan, dan intensitas dalam makrifat. Seseorang memperoleh pencerahan dan mengalami kecintaan yang mendalam kepada Allah yang membakar dan menghanguskan semua keinginan duniawi, meninggalkan hanya cinta murni kepada Tuhan. Berikutnya kalam sufi, tanah itu badan Muhammad. Maksudnya adalah tanah melambangkan elemen fisik dan duniawi. Dalam konteks ini, badan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami sebagai manifestasi fisik atau aspek jasmaniah Nabi yang muncul di dunia ini.
Tanah juga simbolik dari sifat material yang membentuk tubuh manusia. Ini mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun seorang utusan yang mulia juga merupakan manusia yang diciptakan dari elemen-elemen yang ada di dunia ini. Kalam yang berikutnya, air itu Nur Muhammad. Maksudnya air itu Nur Muhammad adalah dalam ajaran tasawuf sering diartikan sebagai cahaya. Jadi Nur Muhammad dalam ajaran tasawuf itu sering diartikan sebagai cahaya primordial atau cahaya suci yang diciptakan Allah sebagai ciptaan pertama. Air melambangkan kehidupan, kemurnian, dan berkelanjutan. Dalam metafora ini, Nur Muhammad dianggap sebagai sumber kehidupan spiritual dan cahaya bagi seluruh ciptaan, mirip dengan bagaimana air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ini menandakan bahwa cahaya Muhammad SAW adalah sumber kehidupan rohani bagi umat manusia. Kalam sufi yang selanjutnya, angin itu nafas Muhammad. Maksudnya angin itu nafas Muhammad adalah angin melambangkan roh atau nafas yang memberikan kehidupan. Nafas Muhammad SAW dalam kalam ini dipahami sebagai simbol dari penyebaran wahyu dan ajaran Islam yang membawa kehidupan spiritual kepada manusia. Sebagaimana angin tidak terlihat tetapi dirasakan dan membawa kehidupan. Nafas Muhammad SAW melambangkan pengaruh spiritualnya yang menyebar ke seluruh alam semesta. Selanjutnya kalam sufi, api itu penglihatan Muhammad. Maksudnya adalah api dalam tradisi sufi sering melambangkan cahaya, pencerahan, dan pandangan batin. Penglihatan Muhammad SAW dalam kalam ini diartikan sebagai pandangan spiritual atau wahyu yang menembus segala sesuatu dengan cahaya kebenaran. Api juga dapat mewakili intensitas dan kedalaman penglihatan Nabi SAW yang membawa pencerahan bagi umat manusia. Kalam sufi selanjutnya adalah adapun mati orang syariat itu hancur luluh. Nah, ini maksudnya adalah tahap dasar dalam Islam yang mencakup kepatuhan terhadap hukum-hukum lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Mati dalam konteks ini merujuk pada kematian ego atau nafsu yang berkaitan dengan dunia fisik. Ketika seseorang yang berpegang pada syariat meninggal, ia hancur luluh karena syariat berhubungan erat dengan dunia material dan kehidupan fisik. Ini juga bisa berarti bahwa seseorang yang hanya berada pada level syariat sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Allah, meleburkan egonya dalam aturan-aturan Tuhan. Kalam sufi selanjutnya adalah adapun mati orang thariqah itu kurus kering. Maksudnya adalah jalan spiritual atau thariqah yang lebih mendalam di mana seorang salik mulai membersihkan jiwanya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan seorang mursyid. Kurus kering di sini melambangkan pengurangan kebutuhan duniawi. Orang yang berada dalam thariqah biasanya meninggalkan kesenangan dunia, hidup dalam kesederhanaan, dan melemahkan ego serta nafsu untuk mencapai kebersihan hati dan jiwa. Untuk kalam sufi selanjutnya adalah adapun mati orang hakikat itu lemak gemuk. Nah, maksudnya itu adalah tahap di mana seseorang mulai memahami realitas batiniah dari semua ciptaan dan mulai melihat hakikat segala sesuatu dengan batinnya. Lemak gemuk melambangkan kemakmuran batin atau kekayaan spiritual. Pada tahap ini orang tidak lagi terjebak dalam asketisme, tetapi justru mengalami kelimpahan spiritual, yaitu kepenuhan dan kedalaman makna dalam setiap aspek kehidupan. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut mencapai pemahaman yang mendalam
dan kaya tentang realitas ilahi. Untuk kalam sufi yang selanjutnya adalah, adapun mati orang makrifat itu hilang lenyap. Nah, ini maksudnya adalah tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual di mana seseorang mencapai pengetahuan langsung tentang Allah. Hilang lenyap berarti bahwa pada tahap ini ego atau identitas diri seseorang sepenuhnya lenyap dalam kesatuan dengan Allah. Dalam tasawuf ini dikenal sebagai fana, yaitu lenyapnya diri dalam kehadiran Allah, diikuti oleh baqo, yaitu keberadaan dalam Allah. Seseorang yang berada pada tingkat ma'rifat tidak lagi memiliki identitas duniawi. Ia menjadi satu dengan Tuhan, melampaui segala bentuk eksistensi individu. Untuk kalam sufi berikutnya ada, syariat itu lidahku. Maksudnya adalah syariat merujuk pada hukum-hukum Islam yang meliputi perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Lidah di sini melambangkan ekspresi lahiriah, komunikasi, dan pelaksanaan ajaran agama. Dalam tasawuf, lidah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan mengingat Allah atau zikrullah. Dengan kata lain, syariat yang dipraktikkan dengan benar terwujud dalam ucapan dan tindakan seseorang. Syariat menjadi cara seseorang mengekspresikan keimanannya melalui perilaku dan kata-kata yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalam sufi selanjutnya, thoriqoh itu hatiku. Nah, maksudnya itu thoriqoh adalah jalan spiritual yang lebih mendalam, di mana seorang sufi berusaha membersihkan hatinya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara tertentu seperti zikir, meditasi, dan pengabdian. Hati di sini adalah pusat dari perasaan, niat, dan kesadaran batin. Dalam thoriqoh, perhatian utama adalah memurnikan hati dari segala sifat tercela dan mengisinya dengan cinta kepada Allah. Jadi thoriqoh adalah apa yang dijalani dalam hati, sebuah perjalanan batin menuju kesucian dan keintiman dengan Tuhan. Kalam sufi yang selanjutnya adalah hakikat itu diam. Maksudnya itu kalam ini menekankan bahwa hakikat atau pemahaman tertinggi tentang realitas dan Tuhan adalah sesuatu yang berada di luar kata-kata dan hanya dapat dirasakan dalam keheningan batin. Dalam keheningan tersebut, seorang sufi menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang tidak memerlukan ekspresi lahiriah, karena kebenaran sejati melampaui segala bentuk verbal atau tindakan fisik. Kalam sufi selanjutnya ialah makrifat itu rohku. Maksudnya makrifat itu rohku adalah pengetahuan langsung dan intim tentang Allah yang melampaui pengetahuan lahiriah atau intelektual. Roh di sini melambangkan inti dari eksistensi seseorang, bagian terdalam yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalam ma'rifat, seseorang mencapai kesatuan spiritual dengan Allah, di mana roh seseorang sepenuhnya terserap dalam kehadiran ilahi. Ini menggambarkan bahwa pada tahap ma'rifat, seluruh eksistensi seseorang yang diwakili oleh roh telah menyatu dengan pengetahuan dan cinta kepada Allah. Oke, lanjut ya. Pertanyaanku, aku hidup bukan karena nafas, bukan karena dengan nyawa, bukan karena dengan roh, bukan karena itu dan ini, tapi aku hidup sendirinya sebelum ada kehidupan di dunia ini. Aku sudah ada sebelumnya ada dunia yang ada ini. Aku adalah aku di dalam aku. Beraku-aku bila aku telah nyata. Itulah aku dalam keadaanku. Sebab keadaanku itu adalah keadaanku juga. Semoga nggak gagal paham ya. Aku yang dimaksud itu bukan diri Adam atau jasad kita. Ada makna tersirat dalam kalimatnya.
Bagi yang faham, tandanya Allah kasih faham tentang dirinya. Oke, cukup sekian dulu. Insya Allah kajian selanjutnya kita lanjut dengan bab tentang fanaul fana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.